Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian fikih siasah dan perkembangannya. Bagian yang kedua. Sebelum mulai masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Umi Fatmawati dengan NIM 212111340 dari kelas 3I, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua tema pokok. Yang pertama ada dasar pembentukan ilmu fikih siasah, dan yang kedua ada sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah adalah bagian dari ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Fikih siasah lahir dari sebuah proses yang panjang. Ini karena ilmu fikih juga tidak tiba-tiba turun begitu saja dari langit. Ilmu fikih ini memang bersumber dari wahyu yang turun dari langit yang bersifat kebenarannya mutlak, pasti, statis, dan sudah baku. Teks-teks wahyu ini bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, namun termasuk juga di dalamnya hadis-hadis Nabi. Sebab yang beliau ucapkan, lakukan, dan diamkan berasal dari wahyunya juga. Fikih siasah dibentuk atas dasar politik Islam, rasio, dan praktek kenegaraan yang terjadi pada kaum muslimin yang terdahulu, baik pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Abbasiyah dalam pembukuan dan perumusan secara sistematis. Dasar pembentukan ilmu fikih siasah ada dua. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip dari Al-Quran, yang kedua ada prinsip-prinsip dari hadis. Terdapat 14 prinsip dari Al-Quran, diantaranya adalah: yang pertama, kedudukan manusia di atas bumi. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua yaitu prinsip manusia sebagai umat yang satu. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Yang ketiga, prinsip menegakkan hukum dan keadilan. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, prinsip kepemimpinan. Contohnya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 118. Yang kelima, prinsip musyawarah. Contohnya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang keenam, prinsip persatuan dan persaudaraan. Contohnya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang ketujuh, prinsip persamaan. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang kedelapan yaitu prinsip hidup berumah tangga dan hubungan antar negara bertetangga. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kesembilan, prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kesepuluh yaitu prinsip perdamaian dan peperangan atau hubungan internasional. Contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 89-90. Yang ke-11 yaitu prinsip ekonomi dan perdagangan, contohnya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Yang ke-12 prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah, contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ke-13 prinsip membela negara, contohnya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 38. Dan yang ke-14 atau yang terakhir yaitu prinsip hak-hak asasi manusia. Ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua ada hak atas milik pribadi dan mencari nafkah, yang ketiga hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, yang keempat hak berpendapat dan berserikat, yang kelima hak kebebasan beragama, toleransi atas agama, dan hubungan antar pemeluk agama. Yang keenam ada hak persamaan di depan hukum dan membela diri. Yang ketujuh hak kebebasan dari penganiayaan. Yang kedelapan hak kebebasan dari rasa takut. Yang kesembilan prinsip amal ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari hadis. Ini terbagi menjadi 11 prinsip. Yang pertama, prinsip kebutuhan akan pemimpin. Yang kedua, prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. Yang ketiga, prinsip hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai.
Yang keempat, prinsip ketaatan. Yang kelima, pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. Yang ketujuh, prinsip kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, prinsip persamaan di depan hukum. Yang kesembilan, prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksana suatu urusan. Yang kesepuluh, prinsip musyawarah. Yang kesebelas, prinsip persaudaraan. Sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Fikih siasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Tentunya, fikih siasah merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dan juga ruang lingkup dalam pengkajiannya. Metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siasah adalah metode usul fikih, yang antara lain adalah qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sat zari'ah, dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu usul fikih serta kaidah-kaidah fikih. Sumber-sumber fikih siasah. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua ada sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga ada peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lain halnya dengan Ahmad Sukarja, beliau mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup fikih siasah. Para ulama berbeda pendapat dalam kajian ruang lingkup fikih siasah ini. Ruang lingkup kajian fikih siasah menurut Abdurrahman Taj, beliau membagi menjadi 7 bidang, yaitu siasah dusturiyah atau konstitusi, siasah tasyri'iyah atau legislatif, siasah qadoiyah atau peradilan, siasah maliyah atau keuangan, siasah idariyah atau administrasi, siasah tanfiziyah atau eksekutif, dan siasah kharijiyah atau luar negeri. Sedangkan menurut Al-Mawardi, kajian fikih siasah dibagi menjadi 5 bagian, yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau siasah dusturiyah, ekonomi dan moneter atau siasah maliyah, peradilan atau siasah qadaiyah, hukum perang atau siasah harbiyah, dan administrasi negara atau siasah idariyah. Namun Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi 4 bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf merangkum ruang lingkup kajian fikih siasah ini menjadi 3 bidang, yaitu dusturiyah atau konstitusi, kharijiyah atau hubungan internasional, dan al-maliyah atau urusan keuangan negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter, serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia, setidaknya kajian fikih siasah mencakup dusturiyah atau peraturan perundangan dan maliyah atau keuangan dan moneter. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.